Sebenarnya ada faktor apa saja sih yang bisa membuat lutut ini sakit, Dok? Bisa dari faktor trauma, jadi kayak kepleset, kesleo, kebentur, sampai ke patah tulang. Jadi bisa ototnya, bisa tulangnya, bisa sarafnya, bisa sendinya. Tapi bisa juga karena penyakit. Contohnya? Nah, nyeri sendi yang disebabkan oleh penyakit, contoh yang paling gampangnya, asam urat. Bisa juga karena penyakit autoimun, atau bisa juga karena kebanyakan dipakai. Nyeri lutut itu bisa terjadi pada semua kelompok umur. Jadi, cuman penyebabnya aja yang beda-beda. Misalnya nih ya, nyerinya itu terasa sangat hebat. Terjadi perubahan bentuk antara yang kiri dan kanan tidak simetris. Itu menunjukkan apa tuh biasanya, Dok? Biasanya ada terjadi sesuatu, entah di tulangnya, entah di ototnya, bisa juga ada infeksi di situ. Hai sahabat Sonora, apa kabar? Kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Kamu Sehat. Dan seperti biasa kita akan ngobrol seputar topik yang menarik bersama dengan Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabarnya Dr. Santi? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Tapi dari tadi nih, dari sebelum syuting, Dr. Santi udah megangin lutut aja ya. Lagi kenapa sih dok lututnya? Kemarin mau jajan, terus nggak lihat ada air. Terus kepleset? Iya begitulah, kurang lebih gitu ya. Maklum ya faktor. Kenapa lagi sakit lutut dok? Nelly kan nenek lincah. Nenek lincah, kan masih muda, awet muda ya. Oh iya. Kita tebak-tebakan gitu. Berapa no umur Dr. Santi? Rally. Remaja lincah. Remaja lincah. Singkatan baru ya. Tapi ngomongin soal sakit lutut nih dok, mungkin juga banyak sahabat Sonora yang lututnya sakit, banyak olahraga, banyak jalan gitu ya. Sebenarnya ada faktor apa saja sih yang bisa membuat lututnya sakit dok? Lutut sakit tuh penyebabnya macam-macam ya. Bisa dari faktor trauma, jadi kayak kepleset, kesleo, kebentur, sampai ke patah tulang. Jadi tempurungnya patah, atau bagian bawah otot pahanya patah, atau bagian atas tulang kering patah atau retak gitu. Jadi bisa ototnya, bisa tulangnya, bisa sarafnya, bisa sendinya. Dan itu kerasanya ke lutut-lutut juga ujung-ujungnya? Iya, itu kalau baru trauma ya. Baru trauma. Tapi bisa juga karena penyakit. Contohnya? Nah, nyeri sendi yang disebabkan oleh penyakit, contoh yang paling gampangnya, asam urat. Asam urat. Kayaknya kalau asam urat bukan cuma di lutut ya dok, biasanya betis, kenceng kan ya? Sebetulnya kalau asam urat itu kebanyakan tempat favoritnya itu adalah di jempol kaki. That's why kenapa makanya lutut bisa ikut sakit kalau lagi asam urat. Karena ada sendi. Iya, gitu ya. Jadi kalau yang karena asam urat penyakitnya kita sebutnya gout. Bukan ogut. Gout ya. Tapi sebenarnya siapa aja sih dok sebenarnya yang bisa ngalamin? Belum, masih ada lagi. Iya. Bisa juga karena penyakit autoimun. Rheumatoid arthritis. Atau bisa juga karena kebanyakan dipakai. Dipakai apa nih? Pakai jalan? Ya macam-macam, dipakai berjalan, berdiri, jongkok gitu ya, atau lompat-lompat dalam jangka waktu yang lama. Itu penyebabnya kalau yang mekanis. Atau berat badannya besar, kalau orangnya obesitas, kegemukan, lutut itu termasuk sendi menopang badan kita. Topangannya jadi berat gitu ya? Jadi akibatnya si selaput yang menutupi sendi akan lama-lama tipis-tipis, jadi lututnya sakit. Atau kalau misalnya kita olahraga terus tiba-tiba bergerak atau tiba-tiba ngerem, ngekot. Abis hujan lagi, abis muter. Iya kan? Nah, itu olahraga yang seperti itu berpotensi untuk menimbulkan nyeri lutut juga. Ini masih ada lagi dok selain itu? Udah ya. Nah, tadi ngomongin ke soal siapa aja sebenarnya yang bisa ngalamin lutut sakit. Kan kita tahu nih kalau patah tulang contohnya. Ini kan anak-anak yang cenderung umurnya lebih muda, ini katanya lebih cepat pemulihannya, lebih kuat. Nah, apakah ini juga berlaku untuk lutut? Semakin bertambahnya usia, ini semakin rawan untuk mengalami sakit lutut? Karena patah gitu, sakit lutut yang karena patah. Misalnya karena patah, karena jongkok berdirinya terlalu banyak, karena aktivitas yang sering. Sebenarnya nyeri lutut itu bisa terjadi pada semua kelompok umur.
Jadi cuman penyebabnya aja yang beda-beda. Kalau misalnya karena osteoartritis misalnya, atau karena overuse, biasanya itu yang lebih berumur. Atau misalnya karena penyakit-penyakit gout, biasanya yang lebih berumur, jarang di anak-anak. Tapi kalau misalnya karena benturan, atau karena mungkin ototnya yang salah, kesleo, atau memar gitu, itu anak-anak juga sering sih, karena anak-anak kan nggak bisa diam ya. Iya, betul. Sini, lompat sana, lompat sini gitu. Nah, bisa juga pada anak-anak. Atau mungkin misalnya pada olahragawan. Oh iya, betul, yang itu sering kan usia dipakai produktif ya. kan ya. Jadi pada olahragawan yang sendi-sendinya banyak dipakai, misalnya kalau dia sendi lutut maka pelari, atau apalagi angkat beban gitu, atau mungkin pebasket, atau mungkin main volley gitu ya. Jadi yang banyak mengalami penggunaan berlebihan di sendi lutut itu bisa menyebabkan nyeri lutut. Terus bisa juga terjadi pada orang-orang yang karena mungkin hobinya atau pekerjaannya menuntut posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama. Misalnya jongkok terus-menerus, atau berdiri terus-menerus, atau yang membuat kemungkinan terkena trauma besar. Jadi misalnya kejedut atau kepleset gitu, itu akan mengalami peningkatan resiko terkena nyeri lutut. Oke, ini Dokter Santi tadi kan sempat dibahas soal nyeri lutut ini bisa karena asam urat, biasanya gitu ya. Nah, apakah penyakit-penyakit lain juga bisa menyebabkan sakit lutut ini, Dok? Misalnya contoh ada luka atau ada masalah di bagian lain, tapi efeknya ke lutut. Oh, ada yang disebut dengan nyeri alih. Nyeri alih atau river pain. Jadi yang terganggu di sebelah mana, sakitnya di sebelah mana, gitu. Contoh, kalau ada saraf kejepit, ya, itu saraf kejepitnya di tulang belakang, tapi nyerinya itu bisa menjalar sampai ke paha, ke lutut, ke betis, sampai ke kaki, gitu. Tapi bisa juga, misalnya karena masalah di persendian, misalnya ada sesuatu di sendi panggulnya, maka akan terasa nyerinya sampai ke lutut. Padahal bukan lututnya yang bermasalah, tapi nyeri panggulnya. Gitu. Tapi efeknya ke lutut. Gitu ya. Atau misalnya nyeri otot, misalnya nyeri bokongnya, otot bokong yang terasa yang bermasalah gitu. Tapi nyerinya bisa terasa sampai ke lutut. Atau sebaliknya, dia masalahnya itu di sendi, di lutut, tapi bisa juga ada masalah di tempat lain. Contoh, yang tadi kan kita udah bilang tuh rheumatoid arthritis yang bisa menimbulkan nyeri pada sendi. Itu kan merupakan penyakit autoimun. Nah, dia bisa juga menyerang ke kulit. Jadi di kulit ada benjolan. Terus karena dia bisa menyebabkan inflamasi di pembuluh darah, maka pembuluh darahnya terganggu, aliran darahnya terganggu, bisa terjadi infeksi kulit. Jadi bisa terjadi benjolan, bisa terjadi infeksi kulit, bisa juga terjadi reaksi peradangan dimanapun basicnya ya, bisa di jantung, bisa di paru-paru, jadi nggak cuma di sendi. Termasuk peradangan sendi. Iya, dan tadi yang gout itu juga sebenarnya kan dia bisa kemana-mana gitu, walaupun ada sebagian yang kalau numpuknya di sendi, ya udah dia jadi nyeri sendi. Sendinya bisa sendi jempol, di jempol kaki, atau di lutut. Tapi kalau misalnya si asam uratnya ini berkumpulnya di ginjal, maka jadi batu ginjal. Agak serem ya, tiba-tiba jadi batu ginjal ya. Tapi itu banyak orang sebenarnya menyarankan, Dok, kalau misalnya lutut lagi sakit udah istirahat dulu, jangan olahraga, jangan banyak gerak sampai sakitnya hilang, baru boleh dipakai lagi, termasuk jongkok. Ini benar atau salah, Dok? Agak susah ya. Nah, kalau misalnya patah tulang, kan digips tuh. Oh iya bener, emang nggak bisa jongkok ya? Mau kan harus istirahat gitu. Kalau nyeri misalnya, kalau jongkok aja baru kerasa nyeri, ini bener nggak sih harus ditunggu sampai benar-benar Sebenarnya gini, kita harus bedakan dulu. Nyeri itu ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Nah kalau misalnya nyeri akut, dilihat. Kalau misalnya nih ya, nyerinya itu terasa sangat hebat. Terus udah jelas nih, misalnya lututnya bergeser gitu, udah jelas nih bahaya nih, jangan-jangan tulangnya dislokasi, jadi tempurung lututnya berpindah, atau misalnya tiba-tiba nggak bisa digerakin gitu, jangan-jangan ada putus nih, entah putus ototnya, entah ada sesuatu yang parah. Nah kalau nyerinya terasa hebat, terjadi perubahan bentuk antara yang kiri dan kanan tidak simetris, atau mungkin diraba kulitnya
terasa hangat, terus bengkak di area lututnya, terus terlihat kemerahan gitu. Itu ya lebih baik ke dokter dulu. Itu menunjukkan apa tuh biasanya, Dok? Biasanya ada terjadi sesuatu entah di tulangnya, entah di ototnya, bisa karena kesleo misalnya, bisa karena sesuatu yang putus ototnya atau jaringan penghubung sendi, bisa juga ada infeksi di situ, gitu. Jadi itu yang harus diyakinkan, ototnya, tulangnya, sarafnya, kulitnya ada masalah nggak? Nah kalau diyakinkan ternyata nggak ada apa-apa, biasanya kan dikasih obat. Nah dalam waktu beberapa hari sampai ya jarang sih yang minggu ya, itu udah boleh mulai digunakan untuk entah bergerak, mungkin yang ringan-ringan dulu, yang low impact dulu gitu. Tapi kalau seandainya dia nyerinya itu sifatnya kronis, ya sebaiknya sih boleh digunakan sepanjang nyerinya nggak hebat banget gitu. Artinya kalau misalnya nyerinya karena hanya misal habis beres-beres rumah nih, kebanyakan jongkok, terus kan biasa suka sakit tuh kalau habis kelamaan jongkok, artinya besoknya dipakai lagi itu nggak masalah ya, tidak akan memperburuk keadaan yang lagi dialamin. Iya. Nah sepanjang tadi itu dimulai pelan-pelan dan disesuaikan dengan yang kita bisa. Kalau misalnya jangan begitu, dipaksa gitu ya. Begitu kita mulai bergerak, kok sakitnya tambah parah gitu ya. Itu berhenti dulu, istirahat dulu. Berarti ada sesuatu gitu. Tapi kalau seandainya dipakai untuk bergerak, enakan nih gitu ya. Ya udah lanjut gitu. Jadi dengarkan juga suara lututmu. Lutut kita bisa bersuara loh. Agak-agak repot ya, gitu, telinganya deket gitu ya. Gitu. Nah tapi Dok, sebenarnya kalau lututnya bisa disembuhkan di rumah nggak sih? Ada nggak sih cara-cara yang misalnya dikompres gitu, atau misalnya direndam air hangat supaya meringankan sakit lutut, dan ini bisa dilakukan di rumah? Makanan-makanan di dapur banyak yang fungsinya bagus untuk mengobati peradangan, untuk mengurangi bengkak, mengurangi nyeri. Itu tadi yang disebut, itu beneran ya, tapi ya jahe, kunyit, kayu manis itu boleh direbus. Kalau nggak suka salah satu aja. Jahe itu memang sifatnya antiinflamasi, jadi memang boleh digunakan untuk membantu mengobati, mengurangi si reaksi peradangan yang terjadi di lutut. Nah kalau reaksi peradangannya mereda, maka nyerinya otomatis juga akan mereda.